Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam dan bahagia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem manajemen kinerja pada pegawai negeri sipil. Sebelum memasuki pembahasan lebih jauh, perkenalkan saya Laili Rahmawati dengan NIM 2019008270 dari kelas manajemen 6A07. Di dalam sistem manajemen kinerja PNS itu untuk melaksanakan ketentuan pasal 61 ayat 1 mengenai peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil perlu ditetapkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil. Di sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil ini pun terdiri dari perencanaan kinerja, kemudian pelaksanaan, kemudian pemantauan dan pembinaan kinerja, serta penilaian kinerja. Selanjutnya tindak lanjut dan kemudian dilanjutkan ke sistem informasi kinerja PNS. Slide selanjutnya kita akan membahas mengenai teknis tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Lebih lanjut itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tepatnya nomor 8 tahun 2021. Peraturan ini itu memperjelas peran, tugas, dan tanggung jawab pegawai negeri dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Langkah awal apa sih yang dilakukan dalam perencanaan kinerja ini, yaitu melakukan penyusunan rencana sasaran kinerja pegawai negeri sipil, kemudian dengan pegawai SKP itu secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional dengan tetap memperhatikan tingkatan jabatan pada instansi pemerintahan. Di slide selanjutnya ini kita akan membahas penyusunan SKP ini terbagi ke dalam dua tingkatan yang berbeda, yaitu yang pertama itu pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri, dan yang kedua itu mengenai jabatan administrasi dan pejabat fungsional. Mari kita lihat bersama-sama tahapan penyusunan rencana SKP bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang dapat menggunakan dua model penyusunan, yaitu satu model dasar atau inisiasi dan yang kedua itu model pengembangan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen rencana strategis instansi atau unit kerja, serta perjanjian kinerja dalam rencana strategis tersebut. Pelajari pada bagian sasaran strategis instansi beserta indikator kinerja dan target yang dicantumkan. Untuk menyelarasan sasaran strategi instansi ke unit kerja di bawahnya dapat mengacu pada piramida kinerja atau sering disebut pohon kinerja atau matriks penyelarasan sasaran strategis. Langkah selanjutnya yaitu langkah kedua adalah penyusunan rencana SKP pejabat pimpinan tinggi dan pejabat pimpinan unit kerja mandiri. Suatu rencana SKP terdiri dari kinerja utama yang perlu membuat sasaran, kemudian indikator dan target pada perjanjian kinerja PK dengan memperhatikan rencana strategis Renstra dan rencana kinerja tahunan yang disebut RKT, unit kerja atau instansi atau unit mandiri. Selain kinerja utama, terdapat kinerja tambahan juga yang dapat berupa development commitment dan community involvement. Selanjutnya, penyusunan SKP dengan model pengembangan perlu dilakukan pengelompokan rencana kinerja terdapat 4 kategori, yaitu yang pertama, perspektif penerima layanan, kemudian perspektif proses bisnis, perspektif penguatan internal, dan yang terakhir, perspektif anggaran. Penerima layanan itu berupa kemampuan organisasi itu sendiri, perspektif proses bisnis itu perbaikan proses, kemudian penguatan internal yaitu mengembangkan sumber daya manusia, dan yang terakhir itu anggaran, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang ada.
Kemudian langkah ketiga menyusun manual indikator kinerja untuk pemantauan dan pengukuran kinerja pejabat, pimpinan tinggi, dan pimpinan unit mandiri. Indikator kinerja individu harus didefinisikan dengan jelas dan dapat diukur orangnya. Artinya begini, deskripsi dan formula itu dituangkan ke dalam manual indikator kinerja yang mencangkup deskripsi rencana kinerja, kemudian deskripsi indikator rencana kerja individu, kemudian satuan pengukuran kualitas dan tingkat kendali kinerja individu, dan kemudian wujud penyediaan data untuk pengukuran kinerja, serta periode yang ditetapkan untuk pendokumentasian kinerja berdasarkan jenis indikator kinerja individu. Nah, kemudian manual indikator dilampirkan pada rencana SKP untuk kemudian direview oleh pengelola kinerja tersebut. Nah, di selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu mengelola kinerja melakukan review untuk mengidentifikasi apakah indikator yang tertuang dalam SKP jabatan pimpinan tinggi tersebut bersumber dari perjanjian kinerja dengan memperhatikan yang pertama, rencana strategi atau Renstra, yang kedua, rencana kerja tahunan, kemudian yang ketiga itu direktif atau penugasan. Nah, di dalam rencana strategis itu digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengaplikasikan sumber daya termasuk modal, kemudian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu RKT, yaitu dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan-kebijakan program dan kegiatan-kegiatan yang ada. Dan kemudian yang ketiga itu direktif atau penugasan, yang dimaksudkan itu disusun beserta indikator kinerja dan targetnya itu apa. Selanjutnya mengenai langkah pertama yang perlu dilakukan, yaitu melihat gambaran keseluruhan organisasi pada perjanjian kinerja serta memperhatikan rencana kerja strategis serta rencana kerja tahunan unit kerja dan instansi. Nah, kemudian langkah kedua itu membagi peran koordinator atau ketua dan anggota tim kerja atau kelompok kerja sesuai matriks pembagian peran dan hasil. Dapat menggunakan dua metode, yaitu yang pertama itu metode direct cascading dan non-direct cascading. Nah, perbedaan dari kedua metode tersebut adalah jika pada direct cascading itu kinerja diturunkan dengan mendekatkan aspek, kemudian wilayah, dan beban target kualitatif, sedangkan yang non-direct cascading itu kinerja diturunkan dalam bentuk metode layanan dan alur kerjanya. Langkah ketiga adalah menentukan rencana kinerja pada format rencana SKP. Suatu rencana SKP itu terdiri dari kinerja utama, yaitu suatu strategi untuk merealisasikan rencana kinerja atasan langsung sesuai metode direct cascading atau non-direct cascading yang tercantum dalam matriks pembagian peran dan hasil tersebut. Nah, selain kinerja utama, terdapat kinerja tambahan juga yang dapat berupa development commitment dan community involvement. Selanjutnya, langkah keempat adalah menentukan aspek indikator kinerja individu pada format rencana SKP. Untuk membangun IKI pada setiap rencana kinerja, maka perlu ditentukan aspek indikator yang tepat untuk mengukur suatu rencana kerja, yaitu satu atau lebih di antara aspek kuantitas, aspek kualitas, aspek waktu, dan aspek biayanya. Kembangkanlah IKI atau yang disebut indikator kinerja individu tersebut dengan metode SMART, yaitu spesifik, terukur, realistis, menyesuaikan kondisi organisasi, dan batas waktu pencapaian. Langkah kelima adalah menentukan target pada format rencana SKP berdasarkan aspek yang digunakan pada langkah keempat tadi. Nah, target kinerja adalah hasil kerja yang diharapkan akan dicapai dari setiap pelaksanaan rencana kinerja yang telah disepakati bersama. Nah, penentuan target kinerja itu dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang sedang berlaku saat ini.
Kemudian tahapan penilaian SKP bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Langkah pertama adalah menghitung capaian indikator kinerja individu atau yang kita sering sebut IKI. Suatu rencana kinerja dapat memiliki satu atau lebih IKI. Capaian IKI diperoleh dengan membandingkan realisasi IKI dengan target yang telah ditetapkan. Dalam SKP terdapat dua kondisi pencapaian IKI, yaitu yang pertama itu capaian IKI dalam kondisi normal atau di dalam kondisi khusus. Langkah kedua yaitu menghitung nilai capaian IKI berdasarkan kategori capaian IKI. Nah, tentukanlah setiap capaian IKI tersebut apakah termasuk dalam kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Nah, langkah ketiga itu menghitung nilai tertimbang capaian IKI. Hitunglah nilai tertimbang untuk capaian IKI pada rencana kinerja utama beserta capaian IKI pada kinerja tambahan. Kemudian langkah yang terakhir itu menghitung nilai SKP. Di bawah ini merupakan formula atau rumus untuk menghitung nilai SKP. Slide ini kita akan membahas mengenai cara penilaian perilaku kerja. Nah, penilaian perilaku kerja dilakukan dengan membandingkan standar atau level setiap aspek perilaku kerja yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan penilaian perilaku kinerja dalam jabatan. Nah, penilaian perilaku kerja ini dibedakan menjadi dua nih, yaitu penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai kerja tanpa atau dengan mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan secara langsung. Nah, kita akan melihat lebih detail lagi nih. Untuk penilaian perilaku kinerja oleh pejabat penilaian kerja tanpa mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan secara langsung, itu dilakukan dengan cara pengamatan. Nah, kalau pejabat penilai kinerja mengamati kesesuaian tingkah laku, kemudian sikap, kemudian tindakan pegawai dengan indikator perilaku kinerja yang dipersyaratkan dalam jabatan. Nah, sedangkan yang kedua itu perilaku kerja oleh pejabat penilai kinerja dengan mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan secara langsung, dilakukan dengan survei secara tertutup. Artinya begini, pejabat penilai kinerja itu memberikan penilaian terhadap unsur perilaku kerja dengan bobot itu 60%, sedangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung memberikan penilaian dengan berbobot 40%. Nah, kemudian penilaian kinerja akan dilakukan dengan menggabungkan nilai hasil penilaian SKP dan hasil penilaian perilaku kerja. Dari menggabungkan dua aspek tersebut, itu menghasilkan penilaian perilaku kinerja atau penilaian kinerja suatu karyawan. Bisa dilihat di slide ini bahwa rumus untuk menghitung penilaian perilaku kinerja itu dapat menggabungkan dengan nilai hasil penilaian SKP dan ditambah hasil penilaian perilaku kinerja tersebut. Nah, di slide ini membahas mengenai penilaian kinerja itu biasanya dinyatakan dengan angka, kemudian bisa juga di dalam sebutan atau predikat. Seperti informasi yang telah ditampilkan di layar ini merupakan suatu penilaian kinerja biasa disebut seperti ini. Dan harus teman-teman ketahui nih bahwa dalam penilaian kinerja ini dilakukan setiap akhir tahun di bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama itu akhir bulan Januari tahun selanjutnya, seperti itu. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa penilaian kinerja itu sangat penting dilakukan baik di lingkungan instansi pemerintah maupun di lingkungan perusahaan itu sendiri. Kita memasuki slide yang terakhir, yaitu penutup. Semoga video yang saya buat dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua. Terima kasih yang sudah berkenan menonton video terkait dengan sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil atau yang sering disebut PNS ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam.